Sekarang tuh lagi banyak kasus orang-orang yang bohong, nipu, atau mungkin ngejahatin orang yang jadi viral di media sosial. Bahkan udah bukan media sosial lagi cuy, sekarang tuh udah jadi film, udah jadi industri di Hollywood. Contoh film Inventing Anna, Bad Vegan, Tinder Swindler, bahkan ada juga, ini yang bikin gua ngakak sih gitu ya, tempo hari adalah ada juga Tinder Swindler-nya Indonesia gitu. Gile emangnya zaman sekarang. Di satu sisi seru gitu kalau kita lihat dari jauh, tapi kayak kalau kita mulai zoom in, kalau kita mulai relate sama kehidupan kita gitu ya, dan sebagai ya hakikat kita sebagai manusia sebenarnya serem juga sih, ya kan? Gak jarang ini jadi ngebuat gue dan ya lu juga mungkin ya bertanya-tanya gitu, bener gak sih para sultan-sultan ini atau orang-orang sukses ini tuh bener gak sih? Atau orang yang masuk Forbes 30 Under 30 deh, bener gak sih? Gue udah masuk juga by the way Forbes 30 Under 30 Asia. Tapi setelah gue cek lagi terkait dengan Forbes gitu ya, si Forbes ini pas batch 2021, kebetulan batch gue juga, ada juga orang yang masuk tapi katanya nipu. Bisa lu cek lah berita-beritanya, dan gue juga kaget sih sebenarnya kenapa gue bisa kepilih. Jadinya ini menimbulkan pertanyaan gitu kan, kayak bener gak sih gemerlap-gemerlap kesuksesan yang ditunjukkan orang dan gemerlap yang kita lihat gitu kan. Dan yang kita lihat tuh kan sebenarnya orang yang ketangkep gitu ya, atau mungkin orang yang terbuka gitu ya kasusnya, atau orang yang kena. Pertanyaannya adalah gini sih, ada nggak sih orang yang nipu, manipulatif, terus malah jadi sukses gitu dan nggak kenapa-napa sampai sekarang? Dan pertanyaan paling penting juga adalah, kenapa sih orang sampai mau nipu biar jadi sukses? Atau mungkin at least biar kelihatan sukses lah. Well, lo simak satu video sebelum tidurnya sampai habis biar lo bisa dapat keseluruhan insight-nya. Mungkin kita bakal jawab pertanyaan, kenapa sih orang sampai mau sebegitunya gitu buat kelihatan atau biar jadi sukses? Nah, jadi gini, kalau dalam psikologi itu ada istilahnya yang namanya the dark traits. The dark traits ini adalah traits atau sifat gitu, atau sikap yang dimiliki oleh orang yang menunjukkan tendensi dark mereka. Sesuai dengan nama ya, dark gitu kan. Nah, di dark traits ini sebenarnya ada 3 aspek. Pertama adalah narcissism, yang kedua adalah Machiavellianism, dan yang ketiga adalah psikopati. Gue bakal jelasin dengan cara simple ya, dan mungkin gak seilmiah itu, ini juga bisa diperdebatkan sebenarnya teorinya. Jadi kalau ada yang mau nambahin atau koreksi, ya itu boleh lah, silakan lo komen, nanti gue coba pin ya, buat komen yang bagus gitu. Oke, gue bakal jelasin ya. Pertama, narcissism. Narcissism ini gampangnya bisa diartikan sebagai orang yang punya rasa superior berlebih. Tapi memang narcissism ini di dalamnya itu individunya ngerasa insecure sebenarnya sama dirinya sendiri. Jadi memang ada plus minusnya. Cuman yang jelas ketika orang punya narcissism yang tinggi, ya dia bakal ngerasa kelihatannya bakal lebih pede, ngerasa superior dan lain sebagainya gitu. Itu dark trait yang pertama. Yang kedua adalah Machiavellianism. Seperti yang kita tahu ya, mungkin lu pernah dengar tentang orang yang namanya Machiavelli. Dia adalah pencipta buku klasik The Prince yang dari dulu sampai sekarang sebenarnya sangat kontroversial, karena di buku ini itu ngajarin gimana caranya biar lu bisa jadi politisi yang naik ke atas, mungkin sampai jadi presiden atau mungkin jadi menguasai negara gitu, dengan cara memanipulasi orang, dengan cara-cara yang pragmatis banget, sampai itu tuh nggak etis gitu loh. That's why istilah Machiavellianism ini muncul sih gara-gara buku klasik itu. Digunakan si nama Machiavelli ini sebagai istilah bahwa orang tuh manipulatif. Jadi Machiavellianism ini adalah seseorang yang pinter memanipulasi. Jadi misalnya biar orang ngikutin dia, biar suatu kejadian tertentu itu dia nggak disalahin, dan gimana caranya biar ya dia pada dasarnya bisa naik sih untuk jadi pemimpin atau mungkin untuk jadi sesuatu gitu dengan cara memanipulasi. Nah, yang terakhir adalah psikopati gitu. Ini adalah seseorang yang sebenarnya trait psikopat lah ya, tapi nanti psikopat gue jelasin biar nanti nggak salah paham. Psikopat sendiri sebenarnya udah nggak ada. Jadi ada buku gangguan mental namanya DSM. Ini dipelajari oleh anak-anak psikologi maupun psikiatri gitu. Di DSM tuh udah nggak ada. Jadi nanti gue jelasin. Cuman intinya, psikopati itu adalah seseorang yang pertama kurang memiliki empati terhadap orang lain, dan juga terhadap norma-norma juga yang berlaku. Dan sebenarnya yang menurut gue cukup fundamental di psikopat itu adalah nggak punya rasa bersalah. Jadi nggak ngerasain tuh yang namanya nyesel atau rasa bersalah ketika mereka ngelakuin sesuatu. Nah, mungkin beda dengan yang lo bayangin ya psikopat itu. Dan gue pribadi ya, ketika kecil gue mikir psikopat itu adalah orang yang suka ngebunuh-bunuhin orang, which is true to some extent, kayak cold-blooded murderer gitu. Tapi sebenarnya bukan itu intinya. Ya bisa aja psikopat ngebunuh dan mungkin punya tendensi ngebunuh gitu. Tapi sebenarnya inti dari segala inti dari psikopat itu adalah guilt gitu, atau rasa bersalah. Jadi bukan tentang ngebunuhnya kalau menurut gue ya. Karena banyak juga kok orang yang
gak psikopat tapi ngebunuh orang karena emang kriminal aja atau karena memang mungkin emosi dan lain sebagainya gitu, atau gara-gara perang kan bisa aja gitu, orang gak psikopat ngebunuh orang. Tapi psikopat juga bisa aja. Nah, kalau psikopat itu kenapa dia ngebunuh, kenapa dia melakukan sesuatu, itu sebenarnya terjadi karena dia nggak ngerasa bersalah atas perbuatannya. Jadi apapun itu ya, bisa jadi membunuh, mencuri, menipu, dan lain sebagainya. Nah, itu adalah psikopati. Kalau menurut gue sih titik beratnya lebih ke guilt ya, dari yang gue pelajari. Nah, semua karakteristik ini sebenarnya bisa kita lihat di karakter-karakter yang beberapa waktu kebelakang viral gitu kan. Entah itu afiliator mungkin, Tinder swindler. Dan salah satu yang mau gue bahas di sini, misalnya si Anna Delvey gitu ya. Jadi kalau lo udah nonton atau belum, gue coba ceritain ya. Jadi kisahnya si Anna Delvey ini atau nama aslinya adalah Anna Sorokin, adalah film yang didasarkan pada kisah nyata. Nah, si Anna Delvey ini bisa dibilang punya karakteristik yang menjurus ke 3 kepribadian yang gue jelasin tadi. Karena pertama dia mau bikin ADF, Anna Delvey Foundation. Pertama dia ngerasa bisa dan dia juga ngerasa mantep banget gitu ya, narsis. Kedua juga Machiavelli, jelas memanipulasi orang gitu ya, sampai nginep di, ini gue spoiler lagi, nggak apa-apa lah ya, sampai dia mungkin nginep di kapal orang misalnya, terus dia pakai kartu kredit orang gitu kan, mencuri juga. Dan kayaknya sekarang juga kalau lu lihat akun IG-nya ya, dan ini masih ada, itu tuh dia kayaknya nggak ngerasa bersalah sih, malah dia ngerasanya bangga gitu loh, bisa jadi terkenal dan lain sebagainya. Jadi kayak bisa dibilang ya dark thread-nya mungkin tinggi ya, meskipun gue nggak tahu nih gitu ya, gue nggak tahu orangnya kayak gimana, dan bisa jadi itu yang dia tunjukin ya. Cuman ini kita ambil dari kasat mata aja, karena nggak bisa juga sih sebenarnya ngejudge tanpa kita kenal. Cuman ini ya for educational purpose ya, karena memang udah viral juga. Nah gitu ya, jadi kurang lebih gitu. Dan sebenarnya si Anna Delvey ini bisa dibilang 80-90% hampir berhasil loh. Gua nggak tahu cerita aslinya kayak gimana, tapi kalau di film ya dia tuh hampir dapat funding gitu, hampir dapat dana untuk bikin Anna Delvey Foundation itu. Jadi udah masuk ke kalangan elit di New York, udah bisa berhasil hampir ngebujuk si orang bank juga supaya dapat duit. Gue lupa sih berapa juta dolar ya. Terus juga dia sebenarnya bisa hidup tanpa kerja dari sana dan hidup enak. Dan ini menarik banget karena dia bisa dibilang sukses, at least sampai dia ditangkep sih ya, dan orang nyadar bahwa oh nih orang sebenarnya nipu gitu. Nah tapi sebenarnya pertanyaan yang mau gue ajuin lebih lanjut adalah, sebenarnya dark threads ini selalu buruk nggak? Jawaban kalau menurut gue sebenarnya kompleks. Tapi kalau dibilang buruk ya jelas ada tendensi ke sana. Cuman bisa dibilang ada juga sisi positifnya gitu ya. Jadi karena ini riset lama sebenarnya udah it's 20 years ago, 20 tahun yang lalu. Tapi kalau gue coba lihat dari perspektif sekarang, sebenarnya ada juga kok positifnya. Dan bahkan kalau menurut penelitian, orang-orang dengan kepribadian itu sebenarnya relatif lebih sukses dalam karir mereka. Ini juga menarik karena biasanya katanya orang-orang dengan dark threads ini biasanya bakal sukses di organisasi yang kurang terstruktur gitu. Nah ini salah satu yang gue baca ya di artikel Harvard Business Review. Mereka tuh biasanya memang punya beberapa kelebihan. Contohnya lebih open sama hal baru, punya curiosity yang tinggi, punya self-esteem yang tinggi, dan juga lebih kompetitif. Dan rasa kompetitif inilah yang bikin mereka jadi punya haus gitu untuk menang, untuk dapetin apa yang mereka mau. Dan semakin gak terstruktur sebuah organisasi atau tempat bekerja, maka semakin besar juga kesempatan individu dengan dark threads ini punya karir yang oke. Kenapa bisa gini? Ya karena di dalam organisasi yang kurang terstruktur, itu kemungkinan etika dan gimana cara kita kerja dengan landasan moral, kerja dengan etis itu nggak terlalu dipentingin. Mungkin ini bisa kita lihat juga ya di film Wolf of Wall Street, one of the best film menurut gue. Ini film yang keren banget dan sering gue rewatch tiap tahun. Ini juga ngebahas soal kapitalisme, ngebahas soal penipu juga, yang sekarang setelah keluar dari penjara juga kan sebenarnya orangnya masih ada gitu, masih hidup dan jualan juga sekarang. Bisa jadi memang sekarang udah nggak kayak dulu ya, yang pakai narkoba dan lain sebagainya gitu, dan juga nipu orang. Tapi yang jelas orang-orang dengan dark threads ini ya intinya bisa sukses. Mungkin dalam waktu singkat juga. Nah ini juga mungkin bisa jadi penjelasan ya kenapa kadang orang licik itu mungkin lebih sukses, lebih cepat sukses juga daripada orang yang jujur. Meskipun kalau ditanya bisa nggak jujur tapi sukses, ya bisa juga kalau menurut gua. Sekarang kan banyak ya entrepreneur muda, content creator, atau bahkan art creator, designer gitu ya, yang sukses dalam waktu singkat. Meski sebenarnya jarang banget gitu, yang instan banget gitu ya. Kayak yang awalnya bukan apa-apa gitu, tapi tiba-tiba jadi crazy rich tuh menurut gua unlikely sih. Biasanya ada proses yang ditempuh. Contoh aja ya, ini gua nggak tahu sebenarnya orangnya, nggak pernah ngobrol juga. Contohnya tapi misalnya Jerome Pauline gitu. Dia kan sukses dalam waktu singkat ya, masih muda juga.
masuk juga tuh sama bareng sama gue Forbes 30 Under 30 Asia di batch 2021 sama kakaknya ya. Nah si Jerome Paul ini kan sebenarnya sebelum bikin Nihongo Mantapu, terus sekarang juga ada Menanti gitu kan. Sebelumnya juga udah pinter cuy gitu. Gue sebelum nonton video ini gue lihat biografinya. Dari SMA dia udah juara Olim matematika. Lulus juga ke Nanyang Technological University NTU yang notabene kompetitif banget, tapi nggak jadi masuk. Kenapa? Karena nggak ada duit kalau nggak salah di biografinya tuh ya. Karena beasiswanya nggak full 50-50. Akhirnya kuliah di Jepang. Terus juga dari dulu udah pinter matematika, bikin Q&A group. Meski mungkin sekarang ketika jadi content creator, viralnya bisa jadi setahun, 2 tahun, 3 tahun mungkin ya. Jadi berapa tahun doang. Tapi proses di belakangnya, wah cuy bertahun-tahun harusnya. Kalau udah olimpiade dari SMA gitu ya. Bisa jadi dari tahun 2013-2014 sudah belajar banget gitu. Dan udah oke banget dibandingkan kita-kita. Meski bisa jadi ada privilege juga. Ini yang udah pernah gue jelasin juga ya di video sebelumnya di postingan Instagram 1%. Gue sempat jelasin tentang unfair advantage, konsep Miles. Lo bisa cek aja, tapi nanti ya, menurut gue ceknya, lo beresin video ini dulu. Tapi yang jelas gini, pasti ada privilege-nya. Mungkin privilege itu bukan dalam bentuk uang, karena tadi ke NTU aja mungkin nggak bisa, karena bukan anak Crazy Rich gitu, bukan anak Bill Gates, si Jerome Paul ini kan. Tapi ada juga privilege yang lain, kayak misalnya gimana orang tuanya ngurus dia. Mungkin orang tuanya oke. Mungkin lingkungan keluarga, pertemanan, dan lain sebagainya juga oke. Terus juga inteligensi dan lain sebagainya juga sebenarnya bisa jadi faktor pendukung kan. Nah sekarang pertanyaannya adalah harus gimana dengan Dark Tide ini, dengan kita udah tahu ini. Well kalau menurut gue sebenarnya Dark Tide ini bisa jadi kelebihan, asal jangan over aja. Dan sebenarnya based on research ini juga seringkali Dark Tide ini ada di posisi kepemimpinan. Mungkin gue juga punya gitu. Dan gue juga inget sih dulu, jadi gue tuh dulu kan sempat jadi ketua BEM di Fakultas Psikologi UI gitu ya. Tahun 2018 itu tuh sempat gitu ada seleksinya kan. Jadi seleksinya tuh bukan hanya voting, yang kedua adalah melakukan yang namanya eksplorasi. Dan kita ditanya-tanya, dan termasuk waktu itu ada kakak tingkat yang iseng. Waktu itu dia nyuruh ngerjain psikotes, dan ternyata psikotesnya itu Dark Triad. Dan ternyata cakabem Psiko UI cukup tinggi juga Dark Triad ya gitu ya. Tapi meskipun ini ada di leaders ya jelas ya, ada juga negatifnya tadi. Karena ya kecenderungan untuk ngelakuin hal unethical gitu ya juga makin tinggi. Ini juga yang gue sadari sebenarnya. Dan gue juga sejujurnya setelah menjalani kepemimpinan, dulu sih ketua BEM, sekarang kan CEO startup gitu ya, 1%. Gue juga beberapa kali ke psikolog gitu untuk mengatasi tendensi-tendensi itu gitu. Termasuk juga mengatasi masalah-masalah pribadi diri gue gitu kan, yang nggak usah gue ceritain sih mungkin ya di sini. Gue sempat sih bikin blog dan lain sebagainya kayak gitu, tapi yang jelas gue juga sekarang lagi mengatasi itu. Nah that's why menurut gue ada skill yang penting yang menurut gue harus kita kuasai untuk mengimbangi si dark trait ini. Yaitu apa? Yaitu self awareness dan self acceptance. Karena kalau kita lihat gini, dari teori-teori klasik, contohnya misal Carl Jung gitu kan, salah satu founder psychoanalysis, Sigmund Freud juga gitu kan. Carl Jung itu by the way yang bikin teori dasar dari MBTI, yang mungkin lo udah pakai sekarang, ENTJ dan lain sebagainya. Sigmund Freud juga, dia bisa dibilang mungkin salah satu bapak psikologi ya, yang ngomongin soal ketidaksadaran, unconsciousness, alam bawah sadar, itu dia yang ngomong. Jadi kalau kata mereka berdua, dan juga ahli psikoanalisis lain, yang namanya manusia itu sebenarnya ya punya tendensi buat jahat. Semua orang, hampir bisa dibilang nggak ada manusia yang bersih. Ya kecuali nabi atau rasul gitu ya. Kalau spek nabi sih beda lagi ya. Tapi ya kita mesti bisa tahu sisi jahat kita tuh apa. Dan abis itu ya gimana caranya buat kita bisa nerima itu. Karena kalau menurut Carl Jung, yang dia ngebahas archetype juga, ada juga kok sisi jahat di diri kita. The dark side gitu. Itu tuh ada. Dan memang harus diterima. Dan gak apa-apa juga ada sisi jahat sebenarnya. Ini juga dijelasin kan di Star Wars gitu. Gak apa-apa ada sisi jahat, yang penting kita bisa ngontrol itu dan kita gak jahat ke orang. Sisi jahat tuh is okay untuk ada. Ini juga udah dibahas lah di beberapa filosofi lain ya, yin dan yang dan lain sebagainya gitu. Emang to balance the world mungkin butuh bukan orang yang punya sisi baik aja, tapi juga ada sisi jahatnya yang bisa dia kontrol gitu kan. Nah sekarang pertanyaannya adalah, kalaupun kita jahat, kalaupun kita juga udah pernah jahat, gimana cara biar bisa berubah? Sebenarnya gitu kan intinya. Karena kejahatan mungkin nggak akan pernah beres di dunia. Tinggal gimana aja biar bisa introspeksi, biar bisa berubah, biar bisa berkurang lah at least. Dan gimana caranya biar kita bisa tetap punya ethical boundaries. Nah ini sebenarnya masuk ke pertanyaan lain, dan ya mungkin ini dibahas di next video aja ya, karena udah kebanyakan gitu ya bahasanya. Banyak banget ngap dari tadi ya. Tapi yang jelas gini sih, kenapa channel 1% tuh ada, sebenarnya adalah biar bisa ngebantu lo sih untuk lo belajar pelan-pelan, kita semua belajar pelan-pelan. Gue juga sebenarnya sambil belajar sih, sambil bikin skrip, ambil voice over juga, sambil jualan konsultasi juga ke lo, gue juga belajar cuy.
gitu ya. Soal apa belajar ya? Soal kehidupan sih. That's why kita menamakan diri kita life school, yang mungkin nggak lo dapetin di sekolah. Dan gue jelas gue nggak dapetin ini di sekolah sih. Dan bahwa banyak sebenarnya hal yang bisa kita pelajari, banyak kelemahan, kelebihan yang bisa kita tingkatin lagi. Akhir kata ini aja sih hikmahnya. Sebenarnya ini pesan gue sih mungkin ya. Jangan pernah berhenti belajar. Yang kedua, jadilah lifelong learner, be curious, dan yang paling penting adalah ya tonton sih semua video 1%. Dan ini adalah saatnya gue jualan, ya silakan kalau misalnya lo ada masalah, konsultasi sih. Karena gue ngerasa setelah gue konsultasi ya gue bisa berubah juga. Jujur ya, sampai akhirnya ya waktu itu setelah gue konsultasi akhirnya gue bikin 1% ini. Mungkin kayak gitu ya. Akhir kata, gue Evan di 1%, well, jangan lupa nonton video-video yang lainnya juga. Silakan lo tonton juga berbagai macam video yang kita buat lu semua juga. Dan kita juga udah bikinin berbagai macam playlist yang bisa lo tonton sesuai dengan masalah yang lo alami. Silakan dieksplor aja. 1%.net juga bisa dieksplor, oke? Gue Evan dari 1%, well, as always, see you on the next video. Thanks.